Baik, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi ke acara diskusi online baca. Topik kita siang ini akan membahas tentang transparansi anggaran negara untuk influencer. Kalau ngomongin konteks permasalahan, kenapa sih baca mengangkat topik ini? Karena mungkin beberapa waktu yang lalu sudah sempat mendengar ada ramai-ramai perbincangan mengenai beberapa influencer, kalau orang-orang di internet bilangnya terekspos atau terspill gitu, bagi beberapa influencer yang menggunakan tagar Indonesia butuh kerja yang ternyata dilihat mempromosikan RUU Cipta Kerja. Nah, kemudian setelah ramai-ramai ini ditanyalah baik pihak influencer maupun pemerintah dan DPR, dan begitu mereka ditanyakan mengenai fenomena ini, sepertinya banyak pihak seperti lempar tanggung jawab. Influencer merasa bahwa mereka nggak diinformasikan secara lebih lengkap bahwa tagar yang mereka gunakan ini digunakan untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja, maupun RUU Cipta Kerja itu sebetulnya ngomongin apa aja. Terus juga pemerintah maupun DPR juga waktu ditanya mengaku mereka nggak melakukan kerjasama ini atau tidak tahu menahu mengenai kerjasama ini. Terus nggak lama setelah ramai-ramai tagar Indonesia butuh kerja ini, ICW mengeluarkan laporan yang memaparkan anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital dengan jumlah yang cukup mengagetkan. Nanti kita akan dengar lebih lengkap mengenai jumlah anggarannya dan bentuk-bentuk aktivitas digitalnya seperti apa dari narasumber kita. Nah, temuan ini juga kemudian mengundang dua sisi pertanyaan. Di satu sisi kita akan bertanya tentang transparansi, efektivitas, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Di sisi lain ada pertanyaan mengenai etika atau kepatutan dari konten atau pesan bayaran yang dipublikasi oleh influencer, key opinion leaders, atau buzzer, karena sepertinya kita melihat kok cenderung tidak ada transparansi. Dua pertanyaan ini menjadi penting, terlebih karena memang tidak ada regulasi yang dapat merespons fenomena ini. Nah, untuk memandu atau untuk mengarahkan diskusi kita siang ini mengenai anggaran negara untuk influencer, kita ditemani oleh pertama Bang Egy Primayoga, peneliti dari Indonesia Corruption Watch yang nanti akan memaparkan laporan mengenai penggunaan anggaran aktivitas belanja digital. Bang Egy ini kalau saya googling itu namanya lagi ramai diberitakan gara-gara laporan ini. Banyak namanya, mukanya, karena kemarin temuan dari ICW ini banyak diobrolin sama orang-orang, jadi banyak ditemukan nama dan fotonya Bang Egy ini di portal-portal berita, dan nanti Bang Egy akan memaparkan penelitiannya ini lebih lengkap. Kemudian juga narasumber yang kedua kita ada Mbak Oki Mandasari. Mungkin sudah banyak yang kenal Mbak Oki sebagai sastrawan, tapi saya mau menggarisbawahi bahwa Mbak Oki ini merupakan sastrawan yang kritis, yang karya-karyanya, terutama novelnya, mengangkat isu-isu sosial yang secara kritis dan mengajak penonton untuk mempertanyakan dan merefleksikan kejadian di sekitar kita. Mbak Oki juga pernah menangkan Katulistiwa Literary Award, dan kalau tadi saya sebut karya-karya yang kritis, Mbak Oki juga pernah menulis karya yang bertemakan korupsi seperti novel 86. Terus kalau novelnya yang berkaitan dengan diskusi kita siang ini, itu judulnya Kerumunan Terakhir, yang membahas tentang kegelisahan di dunia digital, terutama yang dihadapi oleh orang muda Indonesia. Selain seorang sastrawan, Mbak Oki ini juga sekarang jadi kandidat PhD dari National University Singapore bidang Cultural Censorship. Jadi pembahasan Mbak Oki juga pasti akan seru karena latar belakang beliau ya gak cuma sastrawan tapi juga kandidat PhD. Sebelum kita mendengar paparan dari masing-masing narasumber, saya ingin mengajak penonton diskusi siang ini yang kebanyakan berada di Facebook untuk ikut menulis pertanyaan atau tanggapan yang atas diskusi ini di kolom komentar. Juga di ruangan Zoom kita kali ini ada beberapa peserta juga, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan atau komentar kepada pembicara. Nah, untuk paparan pembuka, saya pengen dengar dari Bang Egy.
Sebelumnya mungkin Bang Egi udah pernah memberikan paparan serupa, tapi mungkin setelahnya Bang Egi juga bisa menambahkan atau menekankan poin mengenai apa sih yang seharusnya atau yang sebetulnya perlu jadi concern masyarakat mengenai belanja aktivitas digital yang dilakukan pemerintah. Kepada Bang Egi, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Amira. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Mbak Oki. Senang sekali bisa berjumpa dalam diskusi hari ini. Terima kasih teman-teman baca sudah mengundang saya dan teman-teman di ICW untuk ikut gabung dalam diskusi kali ini. Ada Mas Mul, Mas Neles. Selamat siang, gitu ya. Teman-teman, mohon maaf, saya sudah beberapa hari ini kondisinya sedang kurang sehat begitu ya. Tenggorokan saya sedang sakit, jadi kalau ngomong panjang saya nggak akan terlalu nyaman gitu ya. Ya konsekuensinya paparan saya juga nggak akan panjang. Saya akan coba menyampaikan paparan secara singkat dan efektif gitu. Nah teman-teman, dalam paparan ini selain akan mengulang hasil temuan, saya ingin kembali mempertegas beberapa argumen dan merespon tanggapan-tanggapan yang ada pasca saya menyampaikan temuan yang serupa minggu lalu. Gitu. Saya akan tampilkan dulu. Oke, aman terlihat ya. Semoga. Oke, teman-teman, sesuai dengan judul diskusi hari ini. Judul diskusi hari ini adalah transparansi anggaran negara untuk influencer. Betul, itu yang memang sekali lagi menjadi penekanan kami di ICW terkait heboh-heboh penggunaan dana negara untuk influencer gitu. Nah, ya sebelum masuk ya, sebentar saya kok ini nggak bisa. Oke, ya. Ya, pertama-tama saya mau mengulangi dulu, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, kami di ICW sudah melakukan penelusuran terkait aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama terkait aktivitas digital secara umum, dan kedua pelibatan para influencer dalam menyosialisasikan program-program pemerintah. Nah, segala informasi ini, semua informasi ini diperoleh lewat penelusuran pada situs LPSE, yang mana itu adalah situs resmi milik pemerintah, ada kementerian ataupun lembaga pemerintah non-kementerian, begitu. Nah, ini juga yang sebetulnya bikin saya heran, kalau misalnya ada orang atau bahkan apalagi perwakilan dari pemerintah yang menampik hasil temuan kami. Karena bagaimanapun kami mendapat informasinya dari portal milik pemerintah. Ya tidak, ya aneh kalau misalkan mereka menampik informasi yang mereka kuasai begitu ya. Padahal publik bisa memeriksa secara langsung, secara mandiri. Jadi saya rasa tidak etis kalau misalkan sampai pemerintah menampik temuan yang telah kami sampaikan begitu. Nah, ini juga yang pernah kami sampaikan ya, ada 34 kementerian. Bang Egi lagi share screen nih, kayaknya belum muncul deh di layar saya. Oke, saya sih udah keluar ya, you are screen sharing. Oke, ini udah kelihatan started screen sharing kok. Oke, tapi udah terlihat ya, aman? Udah. Thank you, Bang. Oke, ya, saya lanjut ya. Ya, kami melakukan penelusuran terhadap 34 kementerian, gitu ya. Selain itu ada 5 lembaga pemerintah non-kementerian dan 2 lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, penelusurannya kami lakukan periode 2014 sampai 2020. Sorry, di sini saya salah mencantumkan ya, gitu. Dan pengumpulan datanya dilakukan dalam tempo yang singkat, yaitu 14 Agustus sampai 18 Agustus 2020. Nah, beberapa kata kunci yang kami gunakan yaitu misalnya media sosial atau sosial media, influencer, key opinion leader, komunikasi, YouTube,
bisa jadi nyebut merek gitu ya, Instagram, Facebook dan sebagainya, kami juga ikut cari begitu. Nah, ya saya sebetulnya nggak mau terjebak dalam istilah ini ya, tapi ini disclaimer aja di awal. Ya kami menggunakan istilahnya, tidak menggunakan istilah buzzer atau pendengung, tapi dalam paparan ini kami menggunakan istilahnya influencer begitu. Tapi sekali lagi saya nggak mau terjebak karena ya masih ada perdebatan yang panjang mengenai istilah-istilah ini Bang gitu Egi, ya. sorry saya potong lagi. Ini ternyata teman-teman di Facebook masih ada yang belum melihat karena layarnya masih hitam Oke. aja. Sorry, kenapa ya? Bentar, coba saya stop share dulu ya. Oke. Saya stop share screen. Oke, kalau ini terlihat nggak ya? Oke, gimana Mbak Mira? Apakah terlihat? Ini masih belum kelihatan. Bisa diulangin lagi. Oke, bentar. Atau mungkin bisa dikirim ke kami aja. Nanti saya share screen. Oke, boleh. Sebentar. Tapi saya harus buka ini ya. Saya kirim ke ini ya. Ke Neles boleh. Nanti Oke, akan Neles forward ke saya. Oke, maaf ya teman-teman. Biasanya sih nggak ada masalah. Ya, mohon maaf untuk teman-teman yang nonton di Facebook ada sedikit kendala. Sorry, koneksi saya juga lagi kurang bagus. Mungkin karena koneksi saya. Sambil menunggu Bang Egi, saya mau mengundang teman-teman di Facebook untuk mungkin sebelum mendengar paparannya, kalau misalnya udah ada pertanyaan yang kepikiran, maaf ini saya sampai lupa nyalain video. Untuk teman-teman yang nonton di Facebook sekarang, mungkin kalau misalnya sudah ada kepikiran pertanyaan atau tanggapan mengenai anggaran negara untuk influencer atau bagaimana influencer dipakai untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu oleh pemerintah, boleh di-share aja sambil kita menunggu. Nanti kalau misalnya ada tanggapan yang menarik, itu bisa jadi bahan diskusi kita juga siang ini.
Ya, sudah. Coba. Terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke, ya mohon maaf ya, saya juga nggak ngira namanya teknologi begini. Kita juga nggak bisa ngira-ngira, ternyata ada trouble. Ya, di bagian bawah boleh ya, nanti saya lanjut. Terus di bagian anggaran, langsung masuk aja. Oke, ya di sini aja. Oke, ya ini jumlah yang kami temukan ya. Saya lanjutkan teman-teman. Terakhir tadi kita membahas mengenai penggunaan istilah. Dan sekali lagi saya tegaskan, dalam paparan ini kami menggunakan istilah influencer begitu. Walaupun ya saya sekali lagi nggak mau terjebak dalam istilah influencer, buzzer atau sebagainya. Nanti bisa panjang lagi kalau harus mendiskusikan itu begitu. Nah, ini total temuan yang kami lihat ya, ada 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital gitu. Ini secara umum, belum masuk ke secara spesifik mengenai influencer. Next. Oke, ini secara jumlah dari tahun ke tahun. Di tahun 2014 sampai 2016 jumlah paket pengadaannya masih sedikit dan meningkat mulai tahun 2017 begitu dengan 24 paket. Kita bisa lihat sendiri nilai paketnya cukup besar ya dalam tahun 2017 mencapai 535,9 miliar begitu. Dan 2020 juga jumlahnya cukup besar buat saya, ada 322,3 miliar rupiah dengan jumlah paket pengadaan 25. Next. Nah, kita juga melakukan penelusuran, melakukan kategorisasi berdasarkan kata kunci begitu ya. Dan dari hasil temuan kami, paling banyak aktivitas digital dilakukan melalui media sosial. Nah, ada 68 paket pengadaan dengan kata kunci media sosial, dengan total anggaran 1,16 triliun rupiah, begitu. Sedangkan aktivitas lain tidak diketahui secara rinci, lokasinya di mana, portalnya di mana, gitu. Next. Oke, ini untuk yang influencer, ada 90,45 miliar total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer. Rinciannya seperti apa? Next. Maaf. Ya, ini contoh contoh influencer yang akan digunakan oleh pemerintah. Ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu ya. Kita bisa lihat ada namanya, ada Grita Agatha, ada Yusita, jumlah penawarannya 117.700.000. Next. Ya, ini juga sama ya, di tahun berikutnya. Sosialisasi PPDB, ada Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakib, dan teman-teman juga sebetulnya bisa cek lagi sendiri ke Simpel LPSE, Kemdikbud, websitenya gitu ya. Kalau teman-teman nyari dengan keyword influencer, teman-teman bisa menemukan nama-nama lain. Misalnya, ini saya lagi buka tapi nggak bisa ditampilkan ya. Ada nama Gia Indrawari, Brisia Jodi, ada Bastian Sil, ada Jasmine Leeds gitu ya. Itu nama-namanya ada dalam websitenya dalam website LPSE-nya Kemendikbud gitu. Next. Nah, kalau yang Kementerian Pariwisata memang tidak disebutkan secara gamblang siapa influencernya,
siapa jasanya yang digunakan, begitu ya. Tapi memang jumlah yang kami temukan paling banyak di Kementerian Pariwisata. Next. Oke, ini untuk kata kunci ya. Jumlah paket pengadaan paling banyak untuk aktivitas media sosial, begitu. Yang mana sebetulnya bisa jadi dalam aktivitas media sosial itu melibatkan influencer juga, gitu. Kita yang tidak mengetahui di situ, gitu. Lalu influencer, jumlah paket pengadaannya ada 40, nilai paket pengadaannya 90,45, gitu ya. Dan yang lain-lain ada konsultan komunikasi, kampanye online, media, kampanye digital, media online, dan sebagainya. Gitu. Next. Nah, ya ini tadi yang perlu disoroti ya. Ada 40 paket pengadaan dengan 2 kata kunci tersebut. Jumlah anggaran juga besar untuk influencer, mencapai 90,45 miliar, dan anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017. Nah, saya juga mau menyampaikan info lain ya, yang tidak ada di paparan ini. Sebetulnya udah saya tambahkan di paparan yang saya, hanya nggak bisa ditampilkan. Kalau teman-teman googling, atau cari di search engine lain gitu, sebetulnya pemerintah juga pernah mengakui bahwa ada dana khusus untuk influencer selain dari informasi yang kami sampaikan gitu. Teman-teman coba googling dana 72 miliar buat influencer pasti keluar, dan itu kaitannya dikritik karena dianggap tidak sensitif dengan penanganan COVID yang ada saat ini gitu. Itu diakui sendiri oleh Bapak Menteri Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Total untuk anggaran pariwisata ada 103 miliar, dan 72 miliar diantaranya digunakan untuk anggaran influencer. Gitu. Teman-teman bisa googling sendiri, artinya apa? Anggaran itu ada, gitu, selain yang kami temukan saat ini. Gitu. Dan bahkan 72 miliar itu boleh jadi itu hanya di tahun 2020 saja. Karena kalau yang kami kumpulkan kan dari tahun 2017 sampai 20 ya, khusus influencer. Sementara yang tadi jumlahnya hanya di tahun 2020 saja. Saya rasa seperti itu kalau dari pengumuman yang disampaikan oleh Pak Menteri. Gitu. Next. Ya, ini yang kami kumpulkan tadi 2017 sampai 2020. Terbanyak ada di tahun 2018 dengan jumlah paket pengadaan 15 buah, dan nilai paket pengadaannya 56,55 miliar rupiah. Gitu. Jumlah paketnya sekali lagi paling banyak, bukan paling banyak, totalnya ada 40 dengan nilai paket pengadaan 90,45 miliar. Next. Ya, ini secara umum ya, bukan ke influencer. Jumlah terbanyak untuk aktivitas digital ada di Kemenpar, disusul dengan Kemenq, lalu ada Kemendikbud, begitu. Kemenpar ada 44, Kemenq ada 17, dan Kemendikbud ada 14 paket pengadaan. Gitu. Nah, sebetulnya yang perlu saya sampaikan juga, gitu ya, karena ini kan saya melihatnya dari portal LPSE. Dalam paketnya Kemenq, kami juga menemukan instansi lain, misalnya KPK, ada juga gitu ya. Lalu selain itu ada juga SKK Migas, gitu. Nah, ini kemungkinan karena mereka nggak punya portal LPSE di tempatnya, jadi mereka menumpang ke Kemenq, gitu. Jadi artinya Kemenq di sini nggak semuanya Kemenq, tapi ada beberapa instansi lain, gitu. Nah, teman-teman juga bisa cross-check langsung ke LPSE-nya Kemenq kalau memang penasaran, gitu. Next. Oke, ya ini yang terbanyak memang di Kemenpar, ada 22 jumlah paket, nilai paket pengadaannya 77,66 miliar. Lalu di Kemendikbud, jumlah paketnya 12, nilai paket pengadaannya 1,6 miliar. Begitu. Nah, sementara kementerian lain juga ada Kominfo, 4 paket, begitu ya. Kemenhub juga ada, dan Kemenpora juga ada. Nah, kalau Pak Menteri Joni Plate gitu ya kemarin menampik nggak ada, ya saya juga heran gitu sekali lagi, karena kalau teman-teman atau Pak Menterinya sendiri nggak malas, bisa cek langsung aja ke LPSE kementerian yang dia kelola, dan itu keluar kok gitu loh. Jadi
ya sekali lagi saya heran kalau misalkan ada pejabat yang menampik temuan ini gitu. Next. Oke, ya saya sebetulnya nggak masuk di sini ya. Saya ada catatan lain, tapi saya coba sampaikan aja secara lisan gitu. Nah, yang ingin saya pertegas adalah pertama, kami di ICW tidak melakukan penelusuran melalui dokumen anggaran, gitu ya. Misalnya ada DIPA, RKA dan lain-lain gitu. Dan saya dan teman-teman beranggapan kalau penelusuran terhadap dokumen anggaran dilakukan, anggaran yang ditemukan bisa jadi lebih besar gitu dari tadi ya 1 sekian triliun dan 90,4 miliar untuk influencer begitu, karena LPS sendiri terbatas, mungkin ada yang belum terpublikasikan atau seperti apa begitu ya. Dan di tahun 2020 juga masih berjalan tahunnya, sehingga total anggarannya belum keluar semua begitu, apalagi tadi saya sampaikan bahwa Pak Menteri Erlangga juga menyampaikan ada anggaran lain dengan jumlah yang besar juga 72 miliar terkhusus influencer gitu. Jadi ya sekali lagi kalau kita ngecek, kalau kita mau cek anggaran itu dalam dokumen anggaran, saya rasa bisa jadi jumlahnya lebih besar. Dan selain itu juga kalau teman-teman cek ke LPSE-nya pemerintah daerah gitu ya, kami sempat cek juga, ternyata penggunaan influencer juga dilakukan oleh pemerintah daerah, yang mana artinya kalau di combine antara temuan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jumlahnya bisa jadi lebih besar dari yang disampaikan sebelumnya, gitu. Nah, temuan itu sebetulnya buat saya yang perlu diberikan catatan ya, adalah kalau tadi disampaikan oleh Mbak moderator di awal bahwa ada ribut-ribut soal omnibus law yang diduga menggunakan influencer gitu ya dan sebagainya, dan salah satu ribut-ributnya ada juga yang bilang bahwa ya itu jangan-jangan menggunakan anggaran publik gitu ya, dan itu juga sebetulnya yang motivasi kami untuk melakukan penelusuran gitu. Nah, dari hasil temuan ini sebetulnya kita bisa lihat bahwa kebijakan dan anggaran terkait penggunaan influencer itu ada gitu. Nah, yang terpenting ke depan apa? Yaitu pemerintah harus transparan gitu. Pemerintah harus menjelaskan ada nggak nih anggaran lain yang digunakan untuk anggaran lain yang digunakan selain yang kami temukan, yang kami sampaikan terkait penggunaan influencer gitu. Itu yang penting diumumkan oleh pemerintah ke depan gitu. Selain itu, yang kami temukan juga pemerintah semestinya transparan gitu, menyampaikan bahwa anggaran ini telah digunakan sekian, bagaimana penggunaannya gitu, itu harus diumumkan oleh pemerintah. Intinya begitu, pemerintah harus transparan. Kenapa? Karena pertama, Undang-Undang 14 tahun 2008 atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya sudah mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam mengumumkan informasi berkala gitu. Jadi segala pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan itu harus diumumkan oleh pemerintah. Nah, semestinya dalam hal aktivitas digital termasuk penggunaan jasa influencer, pemerintah juga menyampaikan anggaran yang sudah digunakan berapa, efektivitasnya seperti apa, hasil penilaian pemerintah terhadap penggunaan jasa influencer itu seperti apa, itu harus diumumkan kepada publik gitu loh. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata influencer itu penggunaannya efektif, atau justru sebaliknya gitu. Kalau misalkan tidak efektif, ya jangan-jangan ini hanya membuang-buang anggaran saja gitu kan. Itu yang menjadi soal sebetulnya. Dan bahkan juga termasuk saya perlu memberikan catatan, pemerintah seperti apa sih melakukan penilaian terhadap efektivitas penggunaan influencer, apakah berdasarkan jumlah klik saja di website, ataukah melihat jumlah like dari postingan si influencer yang digunakan jasanya, atau seperti apa, itu juga harus dijelaskan oleh pemerintah buat saya, begitu. Nah, selain itu, ya tadi ya, transparansi alokasi dan pertanggungjawaban anggaran penting. Kedua,
transparansi kebijakan yang menggunakan jasa influencer juga penting gitu. Kalau tadi ada omnibus law yang diribut-ributkan, selain itu pemerintah juga perlu menerangkan kebijakan apa saja yang menggunakan jasa influencer di dalam aktivitasnya begitu. Nah, selain itu gitu ya, itu mungkin penutup buat saya. Saya rasa ada pihak lain juga seperti misalnya BPK dan KPK yang bisa menelusuri terkait anggaran tersebut begitu. Nah, saya sempat baca juga di pemberitaan bahwa BPK siap kalau misalkan mau memeriksa terkait anggaran tersebut begitu. Tapi ya mereka membutuhkan dorongan dulu katanya dari DPR supaya bisa bergerak untuk melakukan itu. Nah, saya rasa publik juga perlu memberikan tekanan kepada DPR untuk mendorong mereka untuk menelusuri penggunaan anggaran influencer, pun termasuk juga dorongan kepada KPK untuk melakukan itu. Itu saja dulu mungkin ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Selanjutnya tadi saya rasa Mbak Almira juga menyampaikan bahwa ada overview yang ingin disampaikan kepada saya. Nanti akan coba saya jawab setelah sesi ini selesai. Begitu. Saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf tadi ada hambatan dan saya juga tidak terlalu panjang menjelaskannya karena sedang tidak sehat. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih paparannya Bang Egy. Kalau misalnya saya ulas sedikit, tadi sebetulnya ini data-data yang bisa diakses secara publik ya, maksudnya bukan cuma ICW aja yang bisa mengakses, tapi orang-orang yang sekarang lagi nonton diskusi ini juga bisa ngecek. Bahkan Bang Egy tadi juga ngajak, coba aja cek sendiri ke LPS-nya Kemdikbud, atau juga ada pemberitaan mengenai anggaran pemberitaan mengenai pemerintah menggunakan influencer yang belum termasuk ke dalam laporan ICW seperti 72 miliar untuk influencer yang waktu awal-awal COVID tadi. Terus juga kalau saya simpulkan, Bang Egy tadi menyampaikan poin-poin mengenai pentingnya laporan ini, kemudian kita meresponsnya atau kita mencernanya seperti apa yang perlu kita ketahui atau apa yang perlu kita tuntut sebetulnya dari pemerintah. Ini ada dua setidaknya yang saya temukan. Kita menuntut transparansi pemerintah yang bukan cuma menyatakan bahwa ada sekian anggaran yang digunakan untuk influencer, tapi juga yang penting sepertinya juga termasuk efektivitas. Kita kan juga menuntut akuntabilitas dari pemerintah, efektif atau enggak penggunaan influencer ini, terus juga bagaimana pemilihan atau bagaimana penilaian efektivitas ini, bagaimana pemerintah menilai efektif atau tidaknya penggunaan influencer. Terus yang di sisi lain yang bisa kita tuntut adalah juga kepada BPK atau BPK dan KPK untuk kemudian menelusuri anggaran ini. Karena BPK tadi Bang Egy sudah bilang, udah siap kok untuk menelusuri anggaran ini, tapi juga perlu tekanan dari publik dan dari DPR juga. Nah, selanjutnya kita akan mendengar tanggapan dan juga paparan dari Mbak Oki Madasari. Mbak Oki tadi juga sudah spesial meminta jadi pembicara yang kedua untuk menanggapi hal ini. Kurang lebih mungkin pertanyaan yang mau saya ajukan ke Mbak Oki lebih mengenai bagaimana sih Mbak Oki melihat realita bermedsos kita melalui fenomena budaya influencer atau fenomena konten bayaran ini. Saya persilakan Mbak Oki untuk memberikan paparan. Terima kasih Amira, selamat siang teman-teman semua. Kita membahas tentang influencer, tapi sebenarnya dalam konteks bagaimana penggunaan anggaran negara untuk influencer, dan diawali dengan tadi paparan ICW. Dan memang sejak ICW mempublish laporan ini, kita tahu bahwa hal ini menjadi perbincangan di media sosial. Banyak yang merasa kecewa, banyak yang marah pada ICW, lalu kemudian mencari-cari celah untuk menjatuhkan ICW, bilang bahwa ICW ini adalah sebuah lembaga yang menggunakan uang asing lah, apalah itu. Banyak sekali kita lihat upaya untuk mendiskreditkan ICW hanya karena data yang dirilis ini. Padahal seperti tadi yang disampaikan Egy, kita semua bisa mengakses
temuan ini di website ya ICW, atau nanti bisa ditanyakan ke teman-teman ICW bagaimana detailnya tadi yang disampaikan untuk kita bisa melihat masing-masing tadi. Nah, bagi saya sebenarnya temuan ICW ini bukan temuan ya, apa yang dipaparkan ICW ini penting karena apa? Karena menggugah kita kembali, membuat kita sadar kembali bahwa ketika kita bicara tentang influencer, tentang buzzer, kita sebenarnya secara sah memiliki hak untuk membicarakan itu. Karena apa? Karena ada penggunaan uang negara. Karena ada anggaran yang dialokasikan untuk mereka, ada bagian dari uang publik, uang negara yang kemudian didistribusikan kepada influencer, buzzer, orang-orang yang key opinion leader, mereka menggunakan uang negara, dan di sini kemudian kita sebagai publik sah untuk terus mempertanyakan, untuk terus mengkritisi, untuk terus melakukan campaign yang seolah-olah seperti terus mempertanyakan posisi buzzer atau seolah-olah kontra buzzer dan sebagainya. Karena memang kita harus melakukan fungsi pengawasan, kita harus terlibat untuk mendudukkan atau memetakan opini yang sedang dibangun oleh para buzzer ini, karena betul-betul ada kepentingan publik yang bergerak di dalamnya. Nah, jadi itu sebenarnya fungsi kenapa kita harus membuka atau membicarakan bersama-sama apa yang dipaparkan ICW ini. Selama ini kan kita hanya kasak kusuk aja bahwa oh itu buzzer tuh, itu dia dapat bayaran, itu dapat, jelas semua buzzer, mau buzzer soal sabun mandi, buzzer skincare, buzzer produk baju, apapun itu semua pasti ada karena dibayar kan. Bayarannya bisa berupa uang, bayarannya bisa berupa produk yang kemudian dipakai, bayarannya bisa berupa tukar jasa-jasa tertentu. Misalnya ini kita pergi ke seorang dokter gigi, kita tidak perlu membayar jasa dokter gigi itu, tapi kemudian kita akan memasang kesaksian testimoni tentang dokter gigi itu kan kemudian ada bayaran juga, ada transaksi juga. Nah, yang harus dipahami bahwa semua orang berhak melakukan itu. Kita sebagai warga negara, kita pengguna sosial media, kita berhak untuk menjadi buzzer. Kita berhak untuk mengiklankan produk apapun, kita berhak untuk mengiklankan jasa apapun, termasuk kita berhak untuk menjadi mengkampanyekan program pemerintah atau membangun citra pemerintah lewat tweet kita atau lewat Instagram kita. Jadi memang kita punya hak untuk itu. Nah, tapi kemudian di saat yang bersamaan, publik punya hak, dan kalau dalam bahasa saya memang sudah menjadi tugas publik untuk mempertanyakan ketika seorang buzzer sedang melakukan promosi atau pencitraan atau dukungan program kepada pemerintah, karena jelas-jelas lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, jelas-jelas mereka dibayar dengan uang negara. Jadi kan di sini perlunya transparansi itu di sini kan, di dalam konteks ini, bukan dalam hal kita mau memberangus kebebasan seseorang untuk mengiklankan apapun atau kita mau melarang orang untuk menjadi buzzer, bukan, tapi kita sedang melakukan fungsi kontrol terhadap penggunaan negara, dan sekaligus kemudian fungsi kontrol kan artinya melihat output atau melihat tujuan yang tidak dicapai, goalnya itu seperti apa dari belanja uang negara itu. Jadi ketika seorang buzzer menerima proyek influencer atau promosi dari uang pemerintah, ya sah-sah aja kemudian kita melihat, wah itu kan yang di-tweet tidak sesuai kenyataan. Loh, itu ada promosi tentang turisme sehat, tentang turisme yang safe, tapi kenyataannya kita lihat angka COVID kita masih tinggi. Kita sah untuk terus mempertanyakan itu karena betul-betul kita melihat atau kita tahu ada data memang mereka dibayar dengan uang negara. Berbeda halnya kalau kita bicara tentang buzzer yang mengiklankan produk dari
private company atau dari bisnis yang lain lah, dari grup yang lain selain pemerintah. Yang kita bisa lakukan hanyalah memastikan bahwa tidak ada penipuan publik di situ gitu. Nah, itu kan misalnya ada seorang artis mempromosikan dengan minum obat ini dalam waktu 24 jam kita bisa turun berat badan gitu kan. Nah, lalu kita mencoba, kita melakukannya dan ternyata tidak sesuai apa yang diiklankan. Nah, itu baru kemudian kita punya kepentingan untuk mempertanyakan itu, atau kita punya hak juga untuk memprosesnya ke ranah hukum. Tapi selebihnya itu kita bisa lihat bahwa kerja buzzer di dunia komersial itu kan sebenarnya bagian dari, kalau zaman televisi kan kita lihat ada iklan, ada bintang iklan yang mengiklankan produk tertentu. Dan kalau kita melihat kerja pemerintah yang menggunakan influencer itu juga sama aja. Dari dulu kita lihat pemerintah sudah sering pasang iklan di surat kabar, ada iklan layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat di TV dan lain-lain. Nah, yang menarik di sosial media bedanya ketika era televisi misalnya. Ketika di televisi kita melihat ada iklan layanan masyarakat gitu kan. Si artis lalu mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan ini bla 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 bla. Kita tahu itu iklan karena ada tulisannya juga kan, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kementerian apa gitu kan. Nah, tapi kalau di sosial media tidak pernah ada. Jadi kita bisa melihat seorang selebriti mengiklankan wisata aman selama COVID sekarang ini, tapi dia tidak menyebutkan bahwa tweet ini atau postingan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak pernah ada keterangan seperti itu. Padahal kalau tadi kita lihat datanya, ternyata Kemenparekraf adalah yang paling tinggi mengalokasikan budget untuk influencer. Jadi kita perlu, saya pikir, menuntut itu. Kita perlu menuntut transparansi ketika uang publik digunakan. Dari sisi pemerintah kita tahu selalu ada pelaporan kan bahwa ada belanja sekian-sekian ini, tapi belum pernah ada dari sisi output postingannya ini, postingan Instagramnya, tweetnya, itu tidak ada transparansi dari para influencer dan buzzer ini bahwa tweet mereka atau postingan mereka dipersembahkan oleh kementerian apa. Nah, itu mungkin yang bisa kita sama-sama tuntut dalam konteks sekarang ini. Kalau yang kamu terima adalah uang pemerintah, maka kamu wajib mencantumkan itu. Atau kita balik, kalau pemerintah membelanjakan anggaran untuk buzzer atau influencer, maka dia wajib memastikan bahwa influencer dan buzzer itu menyebut kementerian apa atau program apa yang didukung oleh kementerian apa ketika menyampaikan sesuatu di sosial media. Nah, hal itu bisa dan sangat mungkin dilakukan atau dituntut untuk penggunaan uang negara. Tapi tidak kalau kita ngomongin sektor private. Kita tidak bisa menuntut buzzer yang dari sektor private bilang bahwa ini adalah tweet berbayar atau paid partnership. Nggak ada. Itu selebihnya hanya kayak unsur etis atau tidak etis. Hanya tergantung pada niat masing-masing orang, masing-masing buzzer atau influencer. Tapi kita tidak bisa memaksanya secara hukum. Tapi kalau yang pakai uang negara, kita bisa, saya pikir, untuk menjadikan itu sebagai bagian dari indikator transparansi. Siapa yang menerima proyek itu dan dia harus mencantumkannya. Nah, lalu berikutnya yang harus kita bahas sekarang setelah tadi kita bicara dari apa kita bilang dari transparansi uang anggarannya, kita bicara tentang efeknya kan ke publik. Kalau tidak ada keterangan bahwa ini adalah proyek dari pemerintah atau disupport oleh pemerintah, lalu kita melihat bagaimana publik, masyarakat luas tidak bisa membedakan apakah ini sebuah informasi yang genuine atau ini sebuah informasi yang hadir karena dibayar saja. Dampaknya akhirnya kita lihat basing informasi yang hadir karena bayaran kadang-kadang sama aja dengan hoax kan, sama aja dengan
berita bohong yang semata-mata hanya untuk membentuk citra, dan akhirnya diterima sebagai kebenaran. Nah, kita bisa lihat kemarin contohnya di yang Omnibus Law itu. Di Omnibus Law itu saya paham bahwa memang semua orang berhak menerima proyek apapun. Saya tidak pernah menggugat orang yang menerima proyek, mau promosiin Omnibus Law lah, mau promosiin apapun silahkan. Nah, yang menjadi permasalahan dari Omnibus Law, kita lihat ketika kemudian itu jadi kontroversi, artis-artis itu malah minta maaf dan bilang bahwa mereka tidak tahu bahwa ini proyek untuk mempromosikan Omnibus Law. Mereka bilang bahwa mereka ditipu lah atau mereka sengaja dijebak lah. Nah, bagi saya ini justru sangat mengecewakan. Saya justru orang yang bisa apresiasi, saya bisa respect ketika seorang influencer mempromosikan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, lalu dia bilang bahwa berdasarkan yang saya baca, berdasarkan rancangan undang-undang yang saya pelajari, saya percaya ini undang-undang yang bisa mendorong investasi di Indonesia, membuka lapangan kerja, jadi saya menerima proyek ini. Nah, itu kan artinya ada diskusi substansial di situ, ada diskusi, ada perdebatan ideologis, ada perbedaan posisi dalam melihat suatu permasalahan, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya justru positif, justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tapi justru yang terjadi mengecewakan. Kita lihat ternyata influencer itu, mereka bisa mempromosikan sesuatu, mereka bisa menyampaikan sesuatu tanpa mereka mempelajarinya, tanpa mereka tahu isinya, tanpa mereka paham apa yang sebenarnya sedang mereka promosikan. Nah, ini kan menjadi sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang percaya kepada para influencer itu, kepada para basing itu. Nah, yang bisa kita lakukan bersama-sama sekarang ini, selain yang pertama tadi menuntut transparansi bagi setiap influencer dan buzzer yang menggunakan uang negara, uang publik, yang itu artinya juga agensi yang menjadi perantara harus tahu peraturan main ini soal transparansi, sehingga nanti menuntut setiap orang yang di talent yang digunakan untuk menyebut memberi keterangan yang transparan. Yang kedua adalah pendidikan publik untuk terus menumbuhkan literasi media sosial sehingga mereka bisa selalu kritis pada para pendengung, influencer, buzzer, you name it, dan sebenarnya bukan kritis pada mereka, tapi kritis pada realitas media sosial itu. Dan kritis itu kan artinya untuk tidak selalu menelan mentah-mentah, untuk selalu mempertanyakan, untuk selalu ada sisi skeptis, untuk selalu mencari referensi sendiri, untuk selalu tidak mudah akhirnya dibohongi, dikibulin, tidak mudah untuk di-feeding oleh berbagai hoax itu. Jadi itu saya pikir yang harus kita lakukan bersama-sama, menuntut transparansi dan melakukan pendidikan publik untuk terus melek pada literasi media sosial. Saya tutup sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjut mungkin dengan diskusi-diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa semakin memperluas percakapan kita. Saya kembalikan ke Amira. Amiranya hilang ya? Halo Mbak. Ya, moderator. Ini Mbak Amiranya, bentar, sempat keluar, ini udah mau masuk lagi. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Halo Mira. Halo, mohon maaf tadi laptopnya kepanasan. Iya, Mira, jadi begitu saja pemantik dari saya, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Oke, makasih banyak Mbak Oki. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan membaca pertanyaan yang masuk, saya mungkin masih ada pertanyaan lanjutan untuk kedua pembicara. Tadi mungkin balik ke Bang Egy dulu. Tadi kan sudah memaparkan apa saja yang perlu kita ketahui dan apa yang sebetulnya
menjadi kendali atau berada dalam kuasa rakyat gitu. Nah, saya mau tanya ke Bang Egy, kira-kira mekanisme apa yang diperlukan untuk merespons masalah ini? Apakah ini kita kan ngomongin tentang transparansi. Ini sebetulnya Bang Egy tadi juga sudah bilang bahwa Undang-Undang 14 tahun 2008 itu mengatur kewajiban pemerintah untuk melaporkan secara transparan. Nah, apakah kita perlu mekanisme yang berbeda untuk menanggapi masalah ini? Apakah kita perlu regulasi lain atau apakah kita perlu semacam pedoman atau bagaimana kita maju setelah fenomena ini? Gitu Bang Egy. Oke, ya. Tadi mungkin selain pemerintah harus patuh terhadap kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang 14 2008, saya rasa ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan. Andai kata kita mau terus menggunakan jasa influencer, pemerintah misalnya bisa membuat semacam peraturan yang mewajibkan bahwa influencer harus memberi disclaimer dalam postingannya bahwa postingan ini adalah postingan yang disponsori, yang dibiayai oleh anggaran publik begitu. Itu harus disampaikan supaya publik juga jelas bahwa informasi itu ada power di balik itu begitu. Dan selain itu yang perlu dipertegas juga dalam sepemahaman saya rasanya belum ada satuan biaya begitu ya terhadap influencer. Jadi misalnya kalau begini, dalam belanja barang atau jasa pasti ada untuk honorarium berapa standarnya gitu ya, untuk pembelian barang A standarnya berapa itu ada. Nah, untuk influencer saya nggak tahu nih, belum ketahuan berapa standarnya gitu. Jangan sampai nanti untuk si A jumlahnya berbeda, untuk si B jumlahnya jomplang sekali gitu ya. Itu saya rasa pintu ke depan kalau misalkan terus-terusan dibiarkan gitu ya, pintu kong kali kongnya bisa terbuka lebar gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah paling enggak untuk waktu dekat ya. Selain memang transparansi yang tadi disampaikan di awal. Oke, makasih Bang Egy. Kalau pertanyaan lanjutan buat Mbak Oki, mungkin mengenai ini kali ya, bagaimana Mbak Oki bernilai etika atau kepatutan dalam konten bayaran ini, karena kayak ini kalau misalnya ngomongin masalah etis kan juga kita ngomongin tentang interaksi antara audiens, misalnya followersnya suatu influencer dengan pihak influencingnya ini kan juga ada semacam ketimpangan kuasa. Influencer punya kuasa yang lebih besar misalnya karena dia mampu menggiring suatu opini publik, tapi juga followers atau subscribers juga punya kuasa. Kalau misalnya ada konten-konten yang tidak disukai kan juga bisa di dislike sebanyak-banyaknya atau di unsubscribe atau di unfollow gitu. Kalau Mbak Oki melihat etika atau kepatutan ini bagaimana? Ya, kalau kita bicara etika, masalahnya kita akan bicara pada sistem nilai atau norma yang sifatnya bisa relatif. Masing-masing individu akan punya standar moral, standar nilai yang berbeda. Ada seorang influencer yang dengan bangga bisa menjadi bintang iklan atau bisa mengiklankan sebuah perusahaan tambang tanpa merasa bersalah sedikit pun, karena bagi dia ya memang apa salahnya sebuah perusahaan tambang. Tapi ada juga seorang influencer lain yang menolak untuk menerima kerjasama dari perusahaan tambak tertentu atau perusahaan rokok atau perusahaan apapun lah itu. Dan ini tidak hanya di era influencer ini. Kita tahu dari dulu kalau kita bicara misalnya dunia seni atau dunia kebudayaan gitu, soal etis atau nggak etis menerima
sponsorship dari perusahaan rokok, dari perusahaan tambang yang sudah merusak lingkungan, yang sudah melanggar HAM, itu selalu menjadi pertanyaan dan selalu menjadi bahan diskusi yang tidak ada kesimpulan akhirnya. Jadi semuanya sangat tergantung pada standar masing-masing individu, standar masing-masing organisasi. Saya tahu sekali ada beberapa organisasi yang sangat menolak disponsori rokok. Tapi saya juga tahu sekali ada organisasi yang bergerak di bidang yang sama yang bagi dia tidak ada masalah menerima rokok. Nah, itu sama ketika kita bicara dengan influencer atau buzzer. Nah, makanya kita tidak bisa lagi bicara soal etis atau tidak etis kalau kita ingin menegakkan sesuatu atau kita ingin segera menuntut sesuatu yang sifatnya memang kepentingan publik. Dalam konteks influencer buzzer ini, saya pikir ukuran kita adalah ukuran bagaimana kita semua tahu bahwa yang dia lakukan adalah iklan berbayar, bahwa yang dia tweetkan adalah informasi berbayar. Dengan begitu, kita bisa menuntut tanggung jawab berikutnya, seperti yang tadi disampaikan Egy, apakah besarannya sesuai, apakah tidak menyalahi aturan. Karena kita tahu kalau misalnya KPK aja, saat proyek KPK yang di atas 1M, itu kan setahu saya harus melalui tender kan, harus melalui proses. Jadi tidak bisa penunjukan langsung. Nah, jangan sampai nanti ternyata ada satu influencer nih yang diam-diam karena kita nggak tahu ada relasi apa atau ada apa, mereka bisa mendapatkan 1M. Nah, itu kan sudah lain lagi urusannya kan, sudah ada penyalahgunaan uang negara di situ. Jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tuntut hanya itu saja, hanya menuntut kejelasan ketika ada penggunaan uang negara berapapun besarnya. Dan saya pikir ini bukan sesuatu yang muluk-muluk atau sesuatu yang tiba-tiba ada atau sesuatu yang tiba-tiba kayak latah karena kita lagi ngomongin influencer. Enggak. Kalau sebelum era sosial media, seorang artis diminta untuk menjadi juru bicara atau juru kampanye sebuah kementerian, kita tahu kan artis itu pasti dibayar kan? Kita tahu ketika artis sedang berada di sebuah panggung yang digelar kementerian untuk bicara, ayo kita menanam apalah, kita mendukung produk dalam negeri atau apa gitu, dan acara itu dia diselenggarakan oleh kementerian, kita tahu ada banner kementerian di dalamnya, di belakangnya, sehingga kita tahu oh ini acara kementerian. Nah, permasalahannya ketika itu dibawa ke sosial media, belum teraplikasi sistem yang seperti itu. Harusnya kan sama saja. Ketika dulu di acara offline selalu ada banner backdrop kementerian tertentu, nah sekarang ketika mereka membawanya dalam bentuk tweet, mereka juga harus mencantumkan backdrop itu. Jadi hanya itu yang bisa kita tuntut. Nah, kalau kita bicara dalam hal seharusnya yang sifatnya etika, ya saya sih satu hal saja sih. Kita semua bebas menjadi influencer, boleh menjadi buzzer, boleh menjadi menerima uang dengan sebagai imbalan atas tweet kita atau sosial media kita. Tapi menurut saya masing-masing individu itu harusnya punya tanggung jawab atas apa yang dia katakan, atas apa yang dia informasikan. Jadi walaupun itu berbayar, kamu harus tahu dong infonya benar atau enggak. Infonya ini sesuai dengan apa value kamu atau enggak. Infonya ini memang sesuatu yang masuk akal, yang bisa diterima dengan dicerna oleh akal sehat atau enggak. Janganlah hanya sekedar ini kan sudah menjadi joke juga di kalangan agensi gitu. Kalau influencer menerima job, mereka seringkali skripnya pun ditulisin, captionnya pun ditulisin, sehingga akhirnya terjadilah kemarin seperti yang Omnibus Law yang heboh kemarin. Ujung-ujungnya minta maaf dan merasa dibohongi karena merasa tidak tahu apa-apa. Nah, bagi saya ya itu yang salah si yang menerima proyeknya itu. Bagaimana bisa kamu menyampaikan sesuatu, kamu sendiri nggak paham, kamu sendiri nggak ngerti ini kegiatan apa, kamu sendiri nggak tahu ini acara apa. Jadi bagi saya kalau mau jadi buzzer, kalau mau jadi influencer, jadilah buzzer dan influencer yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya nggak muluk-muluk, bertanggung jawab terhadap informasi yang kamu sampaikan itu, bertanggung jawab terhadap postingan yang kamu unggah. Jangan cuma sekedar copy paste dan menerima itu. Dan selebihnya, saya lebih mau mengajak
teman-teman publik secara luas yang bukan buzzer, bukan influencer, tapi menjadi sasaran atas informasi-informasi itu. Kontrolnya ada di tangan kita. Ketika kita tahu bahwa mereka sedang berupaya untuk mempengaruhi publik, ya akhirnya publik sendiri yang harus punya filter, publik sendiri yang harus tahu bagaimana memisahkan informasi yang cerdas atau informasi yang patut dicurigai sebagai sebuah informasi bayaran. Oke, makasih Mbak Oki. Tadi ada poin yang menarik soal bagaimana kita sebagai publik atau sebagai target yang ditargetkan atas konten-konten atau pesan-pesan ini, bahwa kita tuh memegang kontrol. Dan ini saya rasa juga berlaku untuk bagaimana kita sebagai orang yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan juga memegang kontrol terhadap untuk menuntut transparansi yang dilakukan pemerintah. Nah, saya pengen balik lagi sedikit ke Bang Egy soal ini, terutama tentang peranan publik ya. Tadi kan Bang Egy sudah menyebutkan bahwa publik perlu berikan tekanan, publik bisa melihat sendiri. Sebetulnya bentuk-bentuk apalagi sih yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan? Karena sepertinya kalau kita mengekspos, kasarannya kita mengekspos ada fenomena ini, fenomena ini, atau misalnya orang di Twitter membuat thread yang mengungkapkan hal yang serupa atau membuat rangkaian stories di Instagram mengungkapkan hal serupa, tapi nyatanya kok seperti tidak ada perubahan. Ada channel-channel apa lagi sih yang bisa kita gunakan, kita dalam artian publik gunakan untuk menuntut transparan, untuk menuntut pemerintah untuk transparan. Bang Egy, silakan. Oke, ya yang dilakukan publik ya. Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan publik, saya juga nggak bisa terpikir sekaligus ya, tapi yang terpikirkan saat ini dan mungkin bisa disampaikan adalah, pertama, ya publik juga bisa ikut mengawasi dengan cara misalnya tadi menggunakan metode yang sama dengan yang kami lakukan. Publik bisa cross-check data kami, jadi barangkali publik bahkan menemukan hal lain yang mungkin nggak kami temukan gitu ya. Teman-teman kalau mau cari menggunakan LPSE itu gampang banget gitu. Teman-teman atau publik lainnya bisa tinggal googling aja LPSE spasi lalu ditulis nama kementeriannya gitu. Nanti setelah masuk dalam website itu, teman-teman bisa langsung cari paket dan gunakan kata kuncinya gitu. Itu juga menjadi salah satu bentuk pengawasan publik buat saya gitu. Nah, selain itu kalau memang mau menggunakan cara lain seperti membedah dokumen anggaran, publik juga bisa melakukan permintaan informasi ke instansi terkait, walaupun untuk yang terakhir prosesnya agak lama. Itu juga yang kenapa kami nggak melakukan proses itu gitu. Nah, selain itu ya, dari aspek yang lebih luas buat saya, kalau bicara soal information gitu ya, politics of information rasanya udah terlalu ruwet banget gitu. Ya udah ada banyak pihak yang coba mengkooptasi, coba mengkontrol informasi begitu ya. Nah, di sini sebenarnya publik penting banget untuk kritis terhadap informasi yang berseliweran, terutama di media sosial, apalagi kalau misalkan dia aktif dalam media sosial itu, begitu. Kalau kita nggak punya literasi digital yang cukup atau literasi kritis, begitu, saya rasa kita bisa aja jadi tertipu dengan hal-hal yang sifatnya propaganda dalam tanda kutip gitu ya, seperti misalnya yang Omnibus kemarin, Indonesia butuh kerja. Kalau kita nggak punya kritisisme yang cukup, ya jangan-jangan kita bisa termakan aja, oke nih, termakan secara sedikit Indonesia butuh kerja, yang awalnya nggak setuju terus bergeser gitu ya. Itu penting banget untuk kita lakukan gitu, kritisisme itu kita miliki gitu. Itu mungkin ya, Mbak Mira. Oke, makasih Bang Egy. Saya mungkin mau ngasih kesempatan untuk para peserta yang ada di ruangan Zoom ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh klik
tombol raise hand. Ada nggak nih? Di dalam ruangan Zoom ini ada beberapa orang yang memang sebetulnya jaringan kawan Bung Hatta yang memang karena linknya juga diberikannya terbatas, jadi saya mau memberikan kesempatan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, mungkin saya mau nanya semacam pertanyaan terakhir kali ya untuk Mbak Oki Madasari, masih menyambung ke yang tadi disampaikan Bang Egy. Tadi Bang Egy di akhir sempat menyinggung soal politics of information. Kalau publik ya kritis terhadap isu yang berseliweran yang muncul di lini masa media sosialnya, ya kita bakal termakan gitu. Kalau Mbak Oki sendiri melihatnya media sosial itu arena yang sifatnya benar-benar bebas dalam artian semua orang punya kesempatan yang sama, ataukah Mbak Oki melihat ternyata playing field-nya atau arena permainannya ada satu yang lebih dominan atau ada satu yang lebih punya kuasa atau yang lainnya? Mbak Oki melihatnya bagaimana? Ya, pada awalnya ini sebenarnya kan alternatif atas ruang publik kita di dunia fisik, di realitas sehari-hari, di mana ruang publik sudah dikuasai oleh pemodal, kita tidak bisa bersuara dengan gampang. Di mana sih ruang publik dalam kehidupan nyata? Misalnya kita bicara media kan juga sudah media itu bukan ruang bebas juga, ada pemilik di situ, ada agenda-agenda tertentu yang mengarahkan mau bicara kemana dan apa agenda yang mau dibawa. Kita mau bawa ke ranah politik, kita tahu lihat ekspresinya harus lewat partai politik, dan siapa sebenarnya yang kemudian mengontrol partai politik gitu. Jadi ketika ada sosial media, awalnya ini alternatif sehingga kita bisa, semua orang punya suara, semua orang punya akses. Tapi kemudian kita tahu, ternyata di mana ada ruang publik, di situ kemudian ada power. Di mana ada ruang publik, di situ kemudian ada orang-orang, pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mau memanfaatkan orang yang berkumpul itu, mau mengontrol masyarakat yang berkumpul, crowd yang ada, untuk kepentingan mereka. Nah, di sini kemudian kapital masuk, kepentingan politik masuk. Kepentingan politik mulai dari yang sederhana, yaitu untuk meraih popularitas, untuk mendapatkan, untuk semakin dikenal publik, sehingga akhirnya nanti bisa menang dalam pemilu. Nah, itu kan bentuk yang paling kasat mata. Kepentingan kapital dari yang bentuknya paling sederhana, mau jualan. Sekarang jualan kan butuh crowd, butuh massa, dan itu ada di sosial media, ada di lini massa. Nah, akhirnya mau nggak mau kepentingan kapital tidak bisa dilepaskan dari ranah sosial media ini. Jadi apa yang kita bayangkan bahwa ini akan menjadi sebuah alternatif public sphere, ternyata tidak seideal yang kita angankan dulu juga. Akhirnya yang kita lihat adalah baik itu di realitas dunia realitas kita yang sebenarnya atau di dunia virtual, kondisinya sama. Jadi ini adalah sebuah public sphere yang tetap ada hegemoni, tetap ada kekuatan dominan, dan kemudian pasti ada orang yang terdominasi, ada yang dikontrol pikirannya, dikontrol keinginannya, bahkan kemudian dikontrol apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Maka kemudian ada pemberangusan, ada akun yang dibajak, ada hack, peretasan, ada yang dibully ketika tidak sesuai dengan opini yang diharapkan. Nah, ini kan kita bisa melihat kontestasi kekuasaan sudah sangat bermain di situ. Nah, tapi apapun juga, ini adalah realitas yang kita hadapi sekarang. Jadi bagaimana kita melihat sosial media bukan dalam konteks bahwa ya udah kita nggak usah pakai sosial media, atau ya udah sosial media
oh ternyata sama aja buruknya, lalu nggak usah pakai. Enggak, kita nggak bisa. Kita sudah tidak bisa dilepaskan dari sosial media ini. Realitas yang harus kita hadapi. Yang kemudian yang harus kita lakukan adalah menyikapi itu. Bagaimana kita bisa hidup di media sosial dengan tetap memelihara kewarasan kita, dengan tetap memelihara nurani kita. Karena satu hal yang tetap membedakan sosial media dari dunia yang sebenarnya adalah bagaimanapun kita punya kesempatan untuk bersuara itu kan. Kita punya kesempatan untuk muncul. Itu bagaimanapun tetap menjadi pembeda antara sosial media dengan dunia yang sebenarnya. Walaupun nanti kemudian kita disensor atau diretas, tapi kita punya kesempatan untuk bersuara dan didengar. Itu hanya ada di sosial media itu, dan kita punya akses langsung untuk mencolek presiden, kita punya akses langsung untuk mencolek menteri, kita punya akses langsung untuk ngobrol dengan siapapun. Nah, itu juga tidak ada di dunia nyata, gitu, tidak ada di dunia fisik ini. Jadi bagaimanapun di tengah hegemoni, dominasi dan kontrol tetap ada hal-hal itu. Lalu kalau kita bicara lagi tentang karakteristiknya, sosial media itu karakteristiknya kira-kira ada 4 ya. Pertama, memungkinkan adanya anonim. Anonim ini yang kemudian membuat munculnya banyak buzzer. Ini kita bicara buzzer dalam konteks sisi genre yang lain lagi. Kalau tadi kan buzzer yang kita tuntut untuk transparan, untuk jelas, karena mereka adalah artis atau public figure. Ini ada buzzer yang kita tidak tahu siapa. Dia bersembunyi di balik anonimitas dia. Lalu dia hanya akan melakukan doxing atau melakukan pembulian atau mengarahkan, bermain hashtag atau mengarahkan opini tapi dengan cara tanpa menunjukkan identitas. Nah, ini benar-benar bentuk realitas media sosial yang tidak ada di dunia sehari-hari kita. Jadi ciri anonimitas ini yang harus kita waspadai dan kemudian harus sama-sama kita kita sikapi. Dengan bagaimana nih, harusnya ada aturan hukum saya pikir untuk mengatur yang seperti ini. Bukan dengan melarang orang untuk anonim, tapi setiap ada info yang sifatnya doxing atau peretasan dan lain-lain harus segera diproses secara hukum. Lalu yang kedua, ciri dari sosial media itu kan tidak ada quality control kan. Jadi kemudian makanya orang bisa ngomong apa saja, semua orang bisa mempublish tulisan apa saja, semua orang bisa bikin hoax. Dan parahnya, orang bisa percaya juga terhadap berita bohong itu. Nah, ini lagi-lagi yang juga harus kita pelihara bersama, kewaspadaan kita terhadap kesadaran kita bahwa tidak ada quality control. Makanya kemudian ada buzzer-buzzer, kemarin influencer yang tadi saya sebut Omnibus Law, mereka bisa mempublish sesuatu bahkan tanpa mereka tahu isinya apa, karena memang tidak ada quality control. Lalu yang ketiga kan sifat orang mau bagaimanapun bisa muncul. Orang dengan karakter yang bahkan di dunia sehari-hari itu mereka psikopat, atau mereka penjahat, atau mereka ya apapun, kita tidak pernah tahu, itu ada di media sosial. Dan ini juga akhirnya menjadi tantangan juga kalau kita bicara aktivisme atau bicara upaya untuk membangun mental kritis di media sosial. Lalu yang terakhir, ciri dari media sosial ini kan kita dimungkinkan untuk punya audiens dalam jumlah yang besar. Nah, ini benar-benar tantangan besar. Ini kerja berat juga dan menimbulkan frustrasi kadang. Karena yang tadi kita sebut anonim, the lack of quality control, lalu orang dengan berbagai sifat di dunia nyata yang kita tidak tahu, akhirnya mereka punya audiens dalam jumlah besar. Dan sedihnya, dominasi, hegemoni, kapital, termasuk kapital, ditentukan juga atau dipengaruhi juga oleh audiens itu. Semakin besar follower kamu, maka kamu semakin suaramu didengar. Dan otomatis kemudian kamu semakin laris untuk jadi buzzer. Kamu akan semakin bisa menggaungkan suara kamu. Nah, 4 hal inilah yang menjadi tantangan bersama kita untuk hidup di dunia media sosial ini. Dan ya mau nggak mau, itu tadi kembali ke yang tadi saya sampaikan, penegasan aturan main untuk menekankan transparansi kalau itu menggunakan uang negara. Dan yang kedua, pendidikan publik. Kita tidak boleh
lelah untuk terus mengajak pengguna media sosial lebih kritis dan lebih mau belajar, untuk terus belajar untuk lebih bisa memahami situasi. Gitu saja dari aku. Oh ya, satu hal lagi nih, aku punya prinsip yang selalu aku ulang-ulang kalau aku diajak bicara soal buzzer. Di sosial media, unless you are buzzer, we are here to always question power. Jadi kalau kamu bukan buzzer, kamu tidak dipesan oleh siapapun dengan duit untuk mengopinikan sesuatu atau untuk bicara sesuatu. Tugas kita di sosial media ini memang untuk selalu mempertanyakan kekuatan kapital, kekuatan politik, untuk selalu mempertanyakan kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Oki. Tadi penutupnya penting banget itu. We are here to question power. Kita di sini kalau Mbak Oki bilangnya bukan cuma kita bisa mempertanyakan power atau kita bisa mengkritisi, tapi Mbak Oki terutama di paparan sebelumnya kita harus menjalankan fungsi pengawasan, kita harus menjalankan fungsi kritis itu tadi. Karena nggak ada pertanyaan nih di Facebook maupun di ruangan ini, sepertinya entah malu-malu atau terpana dengan paparan kedua narasumber kita hari ini. Mungkin saya mau sudahi dulu diskusi kita kali ini. Tadi Mbak Oki selain jawab pertanyaan juga saya menyimpulkan sudah memberikan penutup terutama mengenai 4 ciri dunia digital yang kita hadapi hari ini, dan juga apa yang bisa kita lakukan sebagai target audiens atau sebagai pengguna media sosial sehari-hari. Nah, saya mau dengar juga semacam closing statement atau paparan penutup dari Bang Egy, terutama mengenai transparansi, apa yang bisa kita bawa pulang atau apa yang bisa kita pegang untuk kemudian kita melanjutkan kehidupan bermedia sosial kita besok-besok hari. Oke, ya saya simpel aja sebetulnya. Gimana pun kenapa kami melakukan penelusuran begitu, ini kan didasari oleh ribut-ribut soal hashtag Indonesia butuh kerja salah satunya, dan yang lebih luas lagi ada kasakusuk bahwa rezim Jokowi sering sekali menggunakan jasa influencer gitu. Nah, berbekal itu kami melakukan penelusuran dan kami menemukan bahwa ternyata pertama kebijakannya ada, kedua anggarannya ada. Nah, sekarang tugas dari pemerintah adalah menerangkan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya, dan kedua apakah ada kebijakan lain yang menggunakan jasa influencer. Itu wajib diumumkan oleh pemerintah gitu. Simpel itu sebetulnya yang ingin saya tekankan gitu. Dan kedua ya untuk publik ya mari terus mengawasi dan betul juga tadi dengan yang disampaikan Mbak Oki ya, bahwa kita harus memahami realitas media sosial yang sekarang semakin kompleks dan ada ya kalau kita mau sebut itu hegemoni ya bisa juga gitu ya, ada hegemoni dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengkooptasi ruang media sosial, sehingga kalau kita nggak punya kritisisme yang cukup, saya rasa kita akan ikut terbawa oleh arus yang coba dialirkan oleh para pihak-pihak itu. Gitu. Itu aja mungkin penutup dari saya. Terima kasih teman-teman baca sudah mengundang saya dan teman-teman ICW. Terima kasih Mbak Oki, menarik sekali insight-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan, sekali lagi saya sedang kurang sehat, jadi tidak terlalu fokus untuk menyampaikan bahan. Ada kendala juga tadi di awal. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat sore. Oke, terima kasih Bang Egy, terima kasih juga Mbak Oki atas sudah bergabung dengan Baca siang ini. Kalau begitu saya sudahi diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir baik di ruangan Zoom siang ini maupun yang menonton secara live di Facebook. Kami minta maaf atas kekurangan, terutama tadi ada masalah teknis juga. Kami juga minta maaf kepada para narasumber atas kiranya ada yang kurang dari hak penyampaian maupun dari hal-hal lain. Tapi yang paling terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Sampai jumpa lagi pada diskusi online baca berikutnya. Selamat siang.
Siang semua, makasih ya. Bye-bye.